Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita patut mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita boleh ada bersama-sama di pagi ini untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berada di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita datang membawa pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang awal dan yang akhir, yang mengatur segala kehidupan kita. Dia Allah yang layak kita sembah, kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian. And
kasih saudara-saudara yang ada di rumah. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 5, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dengan lembut kita akan ulang kembali lagu ini. Refnya saja, Yesus Engkau yang layak bagimu sekarang. Yesus Engkau yang layak. Mari angkat tanganmu sekalian. Yesus Engkau yang layak. Darimu segalanya, untukmu segalanya. Yesus Engkau yang layak. Yesus Engkau yang layak. Yesus Engkau yang layak. Yesus Engkau yang layak. Darimu segalanya, untukmu segalanya. Yesus darimu segalanya, untukmu Kita berdoa. Bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat, dan kejayaan. Sebab Alkitab berkata segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah tangga kami masing-masing, berdiri dan memuji dan melayani Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghabiskan ibadah raya ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam pimpinan dan kuasa Allah Roh Kudus yang adalah penolong dan penghibur kami. Mari semua yang siap sembah Tuhan katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Selamat. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari sama-sama kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disebutkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 110, Hanya Yesus. Nyanyian kemenangan iman 110. Yes, I love you.
Kami sungguh percaya Tuhan bahwa ada mujizat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma bahwa orang-orang yang percaya, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, tidak akan pernah ditolak, tidak akan pernah dipermalukan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kami berdiri hari ini. Kami sungguh percaya bahwa masih ada mujizat buat kami. Masih ada jalan keluar, masih ada kekuatan, masih ada kemenangan, masih ada sukacita bagi setiap kami yang menaruh harap kepada Tuhan. Saat ini kami berdiri di dalam rumah Tuhan ini, bahkan di setiap rumah-rumah Jumat yang ada di rumah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan melingkupi kami dengan kuasa, dan biarlah otoritas di bawah Allah bersetiap kami. Terima kasih Bapa, proteksi kami dengan kuasa dan membukalah hati kami sehingga kebenaran firman Tuhan ini diam dan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan ke depan. Shalom saudara. Puji Tuhan, satu sukacita besar bagi kita semua sebagai warga Gereja GBI Indonesia, secara khusus Sinode Wilayah 1 Papua, di mana kita boleh menyelesaikan konferensi kemarin pada tanggal 13 sampai 16, dan hasil daripada konferensi itu satu informasi buat kita bahwa Bapak Pendeta Petrus Poyodone kembali terpilih sebagai Ketua Sinode Wilayah 1 Papua periode 2021-2026. Tuhan memberkati pengurus yang ada, semua yang telah dipilih, dan biarlah mereka boleh bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Dengan sukacita Tuhan saya mengajak saudara-saudara yang ada di rumah, bahkan di dalam rumah Tuhan ini, kita akan membacakan firman itu secara bersama-sama. 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya baca sekali lagi buat kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya akan bicara di bawah tema kebahagiaan orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak selamanya sesuatu yang pahit itu jelek, atau sesuatu yang manis itu baik. Demikian juga dengan berbagai masalah dan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tergantung dari sudut mana kita akan memandangnya serta memahaminya. Kehendak Allah di balik semua hal yang Tuhan izinkan kita alami, di balik semua tantangan yang Tuhan izinkan kita hadapi, apakah kita mau anggap itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ataukah itu sesuatu yang menyenangkan? Tergantung dari sudut pandang kita. Alkitab menjelaskan bahwa kita satu ketika pada waktu Musa mengutus 12 pengintai untuk menyelidiki tanah Kanaan, pada waktu mereka pergi dalam perjalanan itu, mereka melihat bahwa tempat itu baik, lalu mereka membawa pulang hasilnya. Dan Alkitab menjelaskan bahwa pada waktu 12 pengintai itu sampai di tengah-tengah orang Israel, pada waktu mereka sampai di hadapan Musa, mereka berkata bahwa Musa, kami sudah sampai di sana, kami sudah mengintai kota itu. Memang kota itu begitu luar biasa baik dan bagus. Ini bukti daripada pengintaian kami. Mereka membawa segala sesuatu yang mereka temukan di dalam kota itu. Tetapi di akhir daripada laporan itu, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada 10 orang dari pengintai yang diutus itu pergi, dan mereka 10 orang itu balik. Dari 12 orang itu 10 berkata bahwa
memang kota itu bagus, tapi orang di sana tinggi-tinggi, hebat-hebat. Kita tidak bisa masuk dan menduduki kota itu. Tetapi saudara, ada dua pengintai yang punya sudut pandang yang berbeda. Kaleb dan Yosua berkata, tidak, kita akan masuk dan menduduki kota itu, sebab Tuhan yang akan berperang bagi kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, 10 pengintai melihat situasi itu tidak menyenangkan. Mereka melihat situasi itu memang tempat itu diberkati luar biasa bagus, tetapi endingnya mereka akan hancur. Tapi Kaleb dan Yosua melihat bahwa ada kesempatan di tengah-tengah situasi yang luar biasa berat, dan mereka berkata, ada penyertaan Allah, ada damai sejahtera di sana. Dalam situasi yang tidak enak sekalipun, Tuhan menyatakan kemuliaan bagi bangsa Israel di sana. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13 ini, dalam menerangkan berbagai nasihat yang di dalamnya nasihat untuk sabar di dalam sengsara dan bertekun dalam doa kepada jemaat Tuhan di kota Roma, Alkitab berkata ia mengakhiri nasihat ini dengan sebuah doa yang berisikan kata-kata bahagia yang dapat kita jadikan sebagai topangan di dalam menghadapi pergumulan tak kala Tuhan menginginkan, Tuhan mengizinkan tantangan hidup, Tuhan mengizinkan kesusahan dan penderitaan menerpa dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita simak di sini ada kata-kata bahagia yang terdapat di dalam ayat ini, luar biasa sekali. Kata yang pertama adalah pengharapan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya percaya bahwa semua kita sangat memerlukan pengharapan hari ini. Apalagi di tengah situasi yang begitu sulit hari ini, di zaman yang begitu luar biasa, ya, kita mengalami pergumulan hidup, wabah bencana yang besar, silih berganti. Dikatakan di situ bahwa Paulus katakan dalam suratnya ini menjelaskan kepada anak-anak Tuhan di Roma bahwa adalah kerinduan Tuhan, adalah kerinduan Allah supaya mereka hidup dalam pengharapan yang berlimpah-limpah. Saya ingin sampaikan ini kepada saudara di rumah, bahkan setiap hamba Tuhan yang ada di rumah Tuhan ini, bahwa adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya hidup dalam pengharapan yang berlimpah-limpah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkata bahwa pengharapan itu disandingkan dengan iman kasih sebagai hal utama dalam kehidupan orang percaya. Ini yang oleh para teolog disebut sebagai kebajikan teologis, yaitu kebajikan tertinggi yang harus dicapai, dipupuk dalam kehidupan orang percaya. Kebajikan teologis itu mengatur dan mengatasi kebajikan utama seperti kesabaran, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Jadi pengharapan adalah kebajikan yang mulia dan yang penting. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apakah yang dimaksud oleh Paulus dengan berlimpah-limpah dalam pengharapan? Hidup berlimpah-limpah dalam pengharapan itu berarti bahwa saya dan saudara harus percaya pada janji Allah. Saya dan saudara harus percaya pada hukum-hukum Tuhan, pada apa yang telah disampaikan oleh Allah bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 15 ayat 4 dikatakan di sana, sebab segala sesuatu ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus berkata, biarlah anugerah Allah itu berlimpah-limpah dalam pengharapan bagi kamu. Artinya dia mengatakan saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Pegang setiap kata, setiap kalimat, setiap firman yang telah disampaikan itu, supaya kita menjadi orang-orang yang teguh berdiri di dalam Tuhan. Hidup dalam pengharapan yang berlimpah-limpah artinya hari ini bahwa saya dan saudara hidup pada hari ini dalam terang kekekalan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang tidak dilihat.
Bapak Ibu yang terkasih, artinya apapun yang terjadi, saya dan saudara tetap memandang kepada Tuhan. Sebagaimana Yosua dan Kaleb tadi saya sampaikan di awal, bahwa mereka melihat ada kesempatan yang Tuhan berikan, ada berkat-berkat Allah di sana, ada penyertaan Allah di sana bagi mereka. Itu sebabnya mereka bilang jangan takut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di tengah-tengah kondisi pandemi yang sulit ini, saudara yang ada di rumah, dengarkanlah firman Tuhan. Adalah kerinduan Allah bagi saudara untuk hidup dalam kasih dan pengharapan Allah yang berlimpah-limpah. Hidup dalam pengharapan yang berlimpah-limpah artinya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran kita pada hari ini atau pada hari esok. Kita tidak menyesali hari-hari kemarin hidup kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir sebab engkau berharga, dan tangan Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, dengarkan ini baik. Pengharapan yang berlimpah-limpah adalah hasil dari kehidupan yang tahan uji. Dalam Roma pasal 5, berkat-berkat pembenaran dikatakan, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, mereka memperoleh keberanian untuk masuk menghampiri Tuhan. Mereka bersekutu dengan Tuhan, dan di sana mereka tahan uji karena mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kata berbahagia yang kedua yang kita bisa lihat di situ adalah sukacita. Dikatakan di sana di dalam ayatnya yang ke-13, dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tak kala kita bicara tentang pengharapan dan sukacita, maka hal yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dasar dari sukacita orang Kristen disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 adalah Allah sendiri. Bolehkah saya ulangi ini sekali lagi, bahwa dasar dari kehidupan sukacita seorang anak Tuhan adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Pada waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, dia bukan seorang yang senang-senang, dia bukan seorang yang lagi happy, tapi Paulus ada sebagai seorang tahanan yang dipenjarakan dan dianiaya oleh karena pemberitaan Injil. Tapi dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tertekan, dalam intimidasi orang Romawi, dia tetap bersukacita di sana. Sukacita di dalam Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus bagi saudara dan saya. Saudara bisa lihat ini di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah sumber damai sejahtera itu akan terus mengerjakan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itu berarti bahwa sukacita saya dan saudara tidak ditentukan oleh apa yang kita alami hari ini. Amin. Amin saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, amin. Bahwa sukacita kita tidak ditentukan oleh pandemi COVID hari ini, oleh pembatasan area lingkungan yang terlalu besar sehingga saya dan saudara harus tinggal di rumah. Tetapi sukacita kita itu ditentukan oleh karena Allah sendiri. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Roma pasal 15 ini Paulus berkata, dan sukacita oleh Roh Kudus itu meminta dua hal. Yang pertama, saya dan saudara tunduk pada Allah, dan biarlah kehendaknya jadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11, Alkitab berkata di sana, Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya kalau kita perhatikan pembacaan kita tadi, kita akan menemukan bahwa di dalam surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Roma ini, di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, Paulus memberikan nasihat dan juga perintah, dorongan, motivasi kepada orang kudus untuk saling melayani dan menguatkan. Dia berkata, yang kuat
Ini bicara tentang orang-orang yang dewasa rohani, harus menguatkan orang-orang yang masih baru mulai bertumbuh, mulai bertemu dengan Yesus, mengenal Yesus, mengecap kebaikan Tuhan. Paulus katakan harus menjadi orang-orang yang memotivasi mereka, mendorong mereka, harus menjadi bapak rohani, mama rohani, kakak rohani, dan mereka menjadi orang-orang yang mendorong orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, yang baru bertemu dengan Tuhan, untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dan dikatakan di sana, dan dasar dari pelayanan semua itu adalah Kristus sendiri. Saudara bisa lihat itu di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri-sendiri, tetapi seperti yang tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus katakan di sini dasar dari pelayanan saudara dan saya adalah Kristus sendiri. Dan di mana orang kudus Tuhan harus belajar mencontohi kehidupan Kristus yang telah memungkinkan bangsa-bangsa lain non Yahudi untuk memuliakan Allah karena rahmat-Nya yang besar. Saudara bisa lihat ini di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Izinkan saya membaca untuk kita. Dikatakan di sana, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti yang tertulis, sebab itu aku memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Ayatnya yang ke selanjutnya, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Israel akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Kepada ialah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini mengingatkan kita pada satu ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, bahwa bangsa Israel dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau saya dan saudara mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari ini, maka saya dan saudara dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menyatakan sukacita Tuhan. Sebab saya dan saudara dipanggil bukan saja untuk menderita, tapi kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku terkasih, dengarkanlah firman Tuhan ini di dalam masa-masa yang sulit ini. Mari kita menjadi agen-agen kerajaan Allah yang pergi untuk menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang besar, yang pergi untuk menceritakan kepada orang lain yang membutuhkan kasih Tuhan bahwa Yesus itu peduli, Yesus itu jawaban, Yesus itu teman, Yesus itu sahabat, Yesus itu Allah yang mengetahui dan memahami segala air mata kita. Dan Dia ada untuk orang lain supaya mereka menjadi orang-orang yang menikmati sukacita. Ingat, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia menjadi miskin supaya engkau kaya. Dia menjadi lemah supaya engkau kuat. Dia menjadi terhina supaya saya dan saudara dimuliakan. Dia menjadi dosa supaya di dalam keadaan yang seperti itu saya dan saudara bisa menikmati sukacita yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pergi dan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang menceritakan kemuliaan Tuhan, menyatakan sukacita bagi orang-orang yang belum menikmati sukacita itu. Yesus berkata pada waktu Dia berjumpa dengan perempuan Samaria, Dia bilang, kalau engkau minum air ini, engkau tidak akan haus lagi, tetapi dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran sukacita Tuhan. Waktu perempuan itu bertemu dengan Tuhan dan dia diubahkan, dia tidak lagi malu, dia tidak lagi takut, dia tidak lagi menjadi orang yang diintimidasi karena dosa dan pelanggaran masa lalu, tetapi dia pergi keluar dan dia berkata, mari, hai kamu orang-orang Samaria, mari datang, aku telah bertemu dengan Mesias itu. Dan Dia membawa mereka untuk menikmati sukacita sorga. Bukankah kita berkata, betapa indah dan betapa eloknya telapak-telapak kaki orang yang pergi untuk menyatakan damai dan sukacita Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalimat yang terakhir yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya dan saudara adalah damai sejahtera Allah.
Hari ini orang takut begitu luar biasa. Ada orang di sebelah kiri kanan kita yang rebah. Ada orang yang jatuh. Ada orang yang terkena COVID. Ada orang yang mengalami kehilangan orang-orang terkasih. Saudara, satu informasi buat kita hari-hari ini. Ada begitu banyak pendeta di Kota Sorong. Ada begitu banyak pendeta dalam lingkungan gereja yang meninggal karena COVID. Daerah Kalimantan begitu luar biasa. Jawa, Jasu. Orang kehilangan orang-orang terkasih karena COVID. Ada istri hamba Tuhan yang meninggal. Ada suami yang meninggal. Ada anak-anak yang meninggal. Tetapi ingatlah bahwa damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 15 ini Paulus menuliskan surat pengharapan, surat penggembalaan ini kepada orang-orang di Roma. Ini satu jemaat yang belum pernah dia kunjungi karena dia ada di dalam penganiayaan, dia ada di dalam penjara. Tapi surat penggembalaan ini sampai kepada mereka dan dia mengingatkan mereka, baik itu orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang telah membuka hati kepada Kristus. Dia berkata, hari ini kalau engkau diperhadapkan dengan pilihan untuk menyenangkan Allah atau meninggalkan Tuhan, ingatlah bahwa Kristus telah mati buat engkau. Dan kematian itu mengerjakan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan dia mau berkata buat orang-orang yang sedang ada di dalam penganiayaan karena Kaisar Nero yang begitu luar biasa, penindasan yang begitu hebat, pengecaran orang-orang daripada ahli-ahli Taurat dan Farisi dalam penganiayaan yang luar biasa buat gereja mula-mula. Dia meneguhkan hati mereka. Dia mau berkata bahwa apapun yang kamu alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kamu. Oleh sebab itu dia katakan, hiduplah dalam damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, damai sejahtera Tuhan hanya bisa datang waktu kita bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, Mazmur nomor 1, dikatakan di sana, berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah ini, bahwa damai sejahtera kita itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita kerjakan dengan harga yang mahal. Hari ini orang tidak bisa menikmati lapar, tetapi ingatlah bahwa damai itu telah dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Yesaya 32:17 bilang, di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus berkata buat mereka di sana dalam janjinya bahwa di dalam Kristus Yesus, janji kepada Abraham, janji kepada Ishak, janji kepada Yakub, janji kepada Daud itu telah digenapi, bahwa tunggul Isa, taruh pangkal Isa itu telah terbit dan dia akan bangkit dan memerintah. Artinya Paulus mau katakan buat kita di sini, damai sejahtera itu akan kita nikmati waktu kita bergaul akrab dengan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak gereja yang ditutup, bukan karena kita takut, tapi karena kita mengasihi dan menghormati pemerintah ini sebagai wakil Allah. Tetapi mari dalam kehidupan kita bergereja di rumah, biarlah kita membawa mesbah-mesbah yang luar biasa bagi Tuhan. Biarlah sepanjang pagi, siang, sore sampai petang malam hari, Alkitab katakan dalam Mazmur, kita mau menyanyikan syukur bagi Tuhan senantiasa. Waktu kita menaruh mesbah kehidupan keluarga kita sungguh kepada Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, jalan-jalan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, damai sejahtera hari ini begitu mahal. Kemarin kami mengikuti Zoom bersama dengan tim COVID nasional dari Indonesia. Bapak Profesor Wiku Sasarmoko berkata bahwa hari-hari ini Indonesia melampaui target lebih daripada India, lebih daripada China. Tetapi tidak perlu khawatir, sebab pemerintah sedang bekerja dengan luar biasa. Dan kita percaya bahwa kalau kita pernah mencapai 92% tahap kesembuhan, hari ini turun sampai 70%, kita percaya bahwa kita akan kembali pada posisi normal.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, damai sejahtera hari ini begitu mahal. Kemarin saya pergi mendoakan seorang teman di rumah sakit, susah, harus bernapas dipasang oksigen, tabung begitu mahal. Tetapi saya katakan buat dia, ingatlah saudara, mati dan hidup itu Tuhan Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kau mengalami sakit hati, dengar bahwa dia sudah kesembuhan dia. Saya bersyukur hari ini saya boleh dengar berita bahwa dia sudah baik, sudah lepas oksigen. Saudara, damai sejahtera hari ini begitu luar biasa. Tapi ingat bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan akan senantiasa menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam surat penggembalaan ini Paulus berkata buat jemaat di Roma, berdirilah teguh, jangan takut, sebab Allah di dalam Kristus Yesus telah melimpahkan damai sejahtera buat saudara. Saya percaya kalau saudara hari ini bergumul dengan makan minum, saudara yang bergumul dengan pekerjaan, saudara yang bergumul dengan anak-anak, saudara yang bergumul dengan pendidikan, mungkin biaya-biaya hidup yang begitu luar biasa di tengah-tengah pandemi yang mungkin membuat kita punya langkah harus begitu sempit. Mari percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang senantiasa baru bagi saudara dan saya. Dan kalau dia mengizinkan semuanya ini, dia Ebenezer yang akan menyertai saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Doa saya kiranya saudara yang ada di rumah, setiap keluarga menikmati kasih Allah yang berlimpah-limpah, pengharapan di dalam Kristus, sukacita Allah yang melimpah-limpah, damai sejahtera Tuhan itu dari hari ini terus kekal menjadi bagian saudara yang berharap kepada Tuhan. Dan mari imani bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman. Tuhan menolong setiap keluarga, setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan. Biarlah setiap kami diteguhkan dan dikuatkan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang membawa kami untuk terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Apa berdoa dan menyerahkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami berdoa mulai dari keluarga Bapak Thomas Jale sampai pada keluarga Bapak Frankie Roll Sauka. Tuhan Engkau berkati. Menyerahkan pembangunan gereja Tuhan. Berdoa untuk panitia, berdoa untuk setiap tukang yang bekerja. Kami mengucap syukur buat pekerjaan finishing hari ini. Kami mau terus berdoa untuk proposal kami. Tuhan Engkau berkati. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kami. Tuhan berkati Indonesia. Pulihkan. Dan biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera, anugerah, sukacita Allah yang melimpah-limpah mengalir dan memenuhi setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini kami boleh melihat tangan kasih Tuhan. Kami boleh melihat kehadiran Allah yang besar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Memberkati gereja Tuhan, memberkati Bapak Pendeta Daniel Ronda bersama dengan semua jajarannya. Mengucap syukur buat konferensi Sinode Wilayah Papua yang sudah selesai. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan beberapa keluarga hamba Tuhan yang mengalami kehilangan orang-orang terkasih mereka. Kami berdoa untuk keluarga besar Komba di Wamena yang telah kehilangan anak kekasih mereka, Ibu Komba, salah seorang putri terbaik Papua, seorang anggota dewan di Duga. Tuhan yang kunjama dan berkati. Menyerahkan hamba Tuhan Pendeta Chris Komba dan semua jemaat yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk dan mengingat beberapa anak Tuhan yang ada di Jayapura yang juga kehilangan keluarga-keluarga karena pandemi COVID ini. Tuhan Engkau juga berkati mereka. Kerjakan sukacita, kerjakan dan sejahtera. Ya, kami berdoa biarlah komposisi pengurus Sinode Wilayah Papua yang terbaru yang akan terus bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk konferensi daerah pada bulan Oktober nanti. Tuhan berkati panitia dan semua. Dan biarlah setiap gereja yang ada di wilayah Klasis Kepala Burung ini diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Sorong, Papua Barat, Manokwari yang hari-hari ini tinggi dengan pandemi COVID. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang sedang terbaring di Rumah Sakit Selebe Solo, di Mutiara, di Herlina, bahkan di Rumah Sakit Kilo 22. Tuhan kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan jangan berkati. Kami juga ingat beberapa hamba Tuhan, setiap anggota jemaat yang ada di kelas kepala burung yang terdampak COVID ini.
Tuhan yang kau berkati. Hamba tidak dapat menyebut satu persatu, tetapi doa kami dari tempat ini Tuhan berkati, menyerahkan setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan menolong dan campur tangan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka. Kami mengucap syukur dengan beberapa anak-anak yang siap untuk skripsi dan diwisudakan, menyerahkan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan kau berkati. Kami ingat dari Siaro Tuhan di Semarang yang ada di dalam libur hari ini. Tuhan berkati. Kami berdoa tempat di Jawa Timur, Revi Mugu. Kami juga berdoa untuk kakak Victor Dale yang sedang menyelesaikan tesis di Makassar, juga Tuhan berkati. Kami berdoa juga menyerahkan Jeffrey Dale. Kami berdoa untuk Evi Dale yang ada di Jayapura. Dan kami juga berdoa dan mengingat anak-anak kami yang ada di luar. Tuhan, mereka yang sekolah di luar kau berkati. Bahkan yang ada di dalam kota ini, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati mereka dan buat mereka berhasil. Kami menyerahkan setiap pekerjaan generasi orang muda kami di dalam jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa biarlah perlindungan Allah di setiap jemaat. Dan kami percaya bahwa kemah-kemah kediaman kami akan Tuhan jaga dan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang pemain musik di satu bagian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saudara-saudara setiap pribadi keluarga yang ada di rumah, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus kita di hari ini. Untuk itu mari saudara-saudara mempersiapkan hati kita, dan mari kita ingat bahwa apa yang kita lakukan di hari ini, semuanya ini kita buat, kita kerjakan hanya untuk mengenang karya Kristus Yesus Tuhan kita 2000 tahun yang lalu, yang telah mati buat saudara dan saya, menyatakan kasih dan kemuliaan yang besar dan saya. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya mengundang mari setiap kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu berjuang bagi kami. Makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan anggur dan hosti roti. Sebelum kami makan dan minum, Tuhan, kuduskan kami, dan biarlah apa yang kami buat ini mendatangkan berkat, bukan kutuk atas kami. Oleh sebab itu ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Kami sebagai para pelayan Tuhan, setiap umat jemaat-Mu yang ada di rumah,
yang sudah dilayani oleh majelis dengan cawan Tuhan dan roti yang akan kami makan bersama-sama pagi hari. Tuhan berkati, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga apa yang kami buat ini akan mendatangkan berkat dan bukan kutuk bagi kami. Kami sambut cawan Tuhan dan roti di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan cawan dan anggur atau roti yang adalah tubuh dan darah Tuhan di pagi hari ini, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk mengenang kasih pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu bagi saudara dan saya. Kasih Allah yang besar yang telah dinyatakan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu sebelum kita makan dan minum, mari kita menguji hati kita baik-baik. Kita menguji seluruh eksistensi hidup ini. Bagaimana caranya kita menguji? Yang pertama, apakah kita sungguh percaya bahwa hanya dengan pengorbanan Kristus Yesus saya dan saudara telah dipulihkan, dibaharui dan menjadi anak-anak Allah, dan kita bisa datang menghampiri Tuhan, dan hanya lewat pengorbanannya saya dan saudara telah dibaharui dan ditebus dijadikan orang yang benar. Yang kedua, apakah kita sungguh percaya bahwa hanya dengan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita 2000 tahun yang lalu, surga dan apa itu menjadi bagian kita, dan tidak ada yang lain. Hanya dengan pengorbanan Kristus saya dan saudara dibenarkan dan disucikan. Yang terakhir, supaya kita makan daripada cawan Tuhan, minum dari cawan Tuhan, dan makan daripada roti yang melambangkan tubuh Yesus ini bertangkan berkat, maka mari kita menyelidiki hati kita. Apakah benar-benar sampai hari ini saya telah mengizinkan Allah berdaulat dalam hidup saya, berdaulat dalam kehidupan saya, memerintah dan berkuasa atas hidup saya? Ataukah sampai hari ini saya masih memimpin atas hidup saya sendiri? Saya memberikan beberapa menit buat sekarang masing-masing di rumah, bahkan setiap hamba Tuhan yang ada di gereja, untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah benar-benar kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bapa di surga, kami akan makan dan minum dari cawan anggur yang melambangkan darah Yesus dan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Kiranya sebelum kami ambil makan dan minum, Tuhan berkati kami, kuduskan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai akhir, dia menjelaskan di sana bahwa pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan ke dalam tangan ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki, dia mengambil roti, mengucap-ucapkan dan berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Bapak Ibu, dalam kasih Tuhan, mari angkat roti tinggi-tinggi, pegang melewati kepala, dan kita berdoa. Bapa, di tangan kami ada roti hosti yang melambangkan tubuh Yesus, tubuh yang benar, tubuh yang kudus. Tetapi karena kami Tuhan, Engkau telah menjadi dosa, supaya di dalam kelemahan-Mu kami dipulihkan, kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa sebenarnya kami yang harus dipukul, dicambuk, diludahi, ditombaki. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah menggantikan kami sebagai anak domba Allah, anak domba Paskah yang mati di bagi kami sekali saja. Kami mau terima tubuh ini, roti dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Setelah itu dia mengambil cawan, dia berkata, inilah darahku yang akan tercurah bagi kamu.
ambillah dan minumlah. Dan ketahuilah bahwa dari sejak malam ini aku tidak akan minum anggur ini lagi, sampai aku akan menyempurnakannya di dalam perjamuan anak domba Allah, di mana aku akan makan dan minum bersama-sama dengan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat terkasih yang ada di rumah para pelayan Tuhan, mari angkat hosti, angkat cawan tinggi-tinggi, melewati kepala saudara, dan imanilah bahwa karena Kristus Yesus yang telah mati dan mengorbankan darahnya bagi saudara, maka saya dan saudara layak untuk mengambil Tuhan. Kita berdoa. Di tangan kami dan cawan Tuhan, sesuatu yang Alkitab katakan menjadi kutuk, dihina, terbuang, di mana Yesus 2000 tahun yang lalu engkau menjadi sesuatu yang terhina, kutuk, karena kami orang yang berdosa, kami yang harus mati, yang harus mengeluarkan darah, tetapi karena kasih yang besar, engkau telah memberikan darah bagi kami, engkau telah menebus kami. Sehingga firman berkata bahwa engkau yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa, engkau yang tidak berdosa telah menjadi dosa, supaya di dalam kehinaan itu kami dibenarkan, disucikan, dijadikan berarti di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat cawan yang engkau telah minum, buat darahmu yang telah kau tumpahkan untuk kami. Kami mau terima ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mari semua jemaat yang ada di rumah kita beri bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam sikap berdiri, mari angkat kedua tangan. Percaya bahwa tubuh yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat percayalah bahwa engkau telah dimerdekakan, engkau telah dibebaskan, engkau telah ditebus dan lunas harganya. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Segala kuku perhambaan yang mengikat saudara dan saya telah dilepaskan oleh Yesus. Oleh sebab itu kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Tengadahkanlah kedua tangan dan percayalah bahwa saudara berdoa, kuasa Tuhan memenuhi saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengangkat tangan dan memberkati setiap umat jemaatmu yang ada di rumah, yang sudah makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan cawan Tuhan hari ini, yang membuktikan buat kami bahwa engkau Allah yang bukan jauh, engkau Allah yang dekat, engkau Allah yang mengasihi kami, engkau Allah yang telah mati buat kami. Engkau bukan hanya bicara tentang kasih, tetapi engkau telah melakukan kasih itu buat kami. Dan buktinya di mana Kristus telah menjadi dosa, dihina, dicambuk, dipukul, diludahi, supaya kami yang tidak ada nilai ini Tuhan menjadi berarti di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami yang harus masuk dalam neraka telah ditebus dan dibawa kembali ke dalam persekutuan yang benar dengan Bapa di surga. Hamba berdoa, biarlah setiap kami menikmati pemulihan, pembaharuan, kelepasan dan sejahtera. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Dan dalam nama Yesus, setiap kami menikmati sukacita dari Tuhan. Jadikan kami sebagai saksi, sehingga dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah tempat kerja kami, di lingkungan kami, di rumah tangga kami masing-masing, kami mau jadi berkat buat keluarga kami, orang tua, anak, istri, suami, dan kami mau jadi berkat buat siapa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat tubuh dan darah Yesus yang kami boleh nikmati hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat semua yang berada di rumah, mari siapkan persembahan syukur saudara. Persembahan syukur Bapak Ibu
dapat nanti diantarkan ke gereja. Sama-sama kita iringi dari nyanyian kemenangan iman 173. Mercusuar kasih Bapa. Kekasih Allah yang diberkati, mari kita semua arahkan hati kita, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Alkitab berkata, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikannya pada hari ini, maka segala berkat ini akan sampai kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah segala yang diusahakan tanganmu dan dijadikan engkau berhasil dalam segala jerih payahmu. Kiranya Tuhan membukakan bagimu perbendaharanya yang melimpah-limpah demi memasyurkan kebesarannya. Kiranya Tuhan menjadikan engkau sebagai umatnya yang kudus, kuat dan yang perkasa, sampai Ia menjemput semua salib-salibnya. Kiranya seluruh berkat ini sampai kepadamu dan memenuhi seluruh kehidupanmu. Bagi Dia yang telah berfirman dan berkuasa memenuhi apa yang telah dijanjikannya, bagi Dialah hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Shalom. Doa kami kiranya semua Bapak Ibu yang terkasih cuma Tuhan ada dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, sukses, dan Tuhan mengkokohkan segala perbuatan-perbuatan tangan kita. Mari kita bersyukur, jaga kesehatan saudara, dan imani bahwa kemah-kemah kediamanmu Tuhan jaga dan lindungi. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.